Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali di ketika malam tiba. Di situ ada guys kita. Nah, oke guys, kembali lagi saya mengonten kembali di acara saya KMD ketika malam tiba. Dan tentunya di sini adalah episode ke-14. Mohon maaf sebelumnya, episode 14 ini udah saya bikin 3 kali tapi gagal terus. Maksudnya yang artinya tiba-tiba kamera saya blur, nggak tahu kenapa, karena memang di rumah ini ada gangguan. Jadi sebelum saya mau cerita ke episode 14 ini, seperti yang ada di judul, jangan lupa untuk kalian untuk like, komen, dan juga share video saya ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasi dari saya. Oke guys, langsung aja ke ceritanya, yaitu cerita dari rumah saya yang satu ini yang memiliki angka-angkeran yang luar biasa. Dan nanti di akhir video bakalan saya sepil, saya tunjukin ruangannya. So jangan sampai ketinggalan ya. Lalu kalian sambil subscribe dulu biar gak ketinggalan video terbaru dari saya. Mohon maaf juga kalau sebelumnya kemarin saya nggak upload lagi video, karena selama beberapa bulan itu saya lagi banyak urusan. Tentunya juga ayah saya baru meninggal dunia, jadi mohon maaf banget kalau saya bisa bikin video lagi. Maaf, dan ini saya bikin videonya juga agak berbeda karena ini di rumah istri. So langsung aja kita menuju ke ceritanya. Ini dia ceritanya. Oke guys, jadi cerita ini berawal dari saya menempati rumah ini. Jadi awal saya menempati rumah ini itu setelah saya menikah tanggal 17 tanggal 17 bulan 7 ya, 2022 baru kemarin. Dan saya udah beberapa bulan tinggal di sini, dan percaya nggak percaya saya ngalamin kejadian-kejadian horor di rumah ini. Jadi awal dari saya ngalamin itu memang dari awalnya nggak pernah ada apa-apa ya, sampai pada saat akhirnya setelah ayah saya meninggal, itu baru kejadian yang cukup di luar nalar saya. Jadi setiap malam itu kan biasanya kalau saya tidur kan jam 11 malam, kalau nggak jam 12 kadang. Karena saya orangnya kadang kalau malam itu susah tidur ya. Biasalah kalau malam itu biasa lihat YouTube gitu, terutama YouTube-nya Mak. Mohon maaf, ini yang Mak official. Terus setelah itu, setelah saya nonton YouTube itu, saya lewat ke kamar mertua saya, dan tahu nggak, di situ itu membuat saya merinding, membuat saya bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Pada saat saya lewat, di situ ada sosok kayak sosok menyeramkan gitu. Saya merasa saya emang nggak ngelihat, tapi saya ngelirik karena kor mata ini kan ngelihat gitu. Nah saya lewat itu, tiba-tiba dia ada di situ. Dia kayak lagi ngeliatin. Jadi posisinya itu, jadi ini tuh kayak kasur ya, terus ada yang tidur di situ, terus ada yang ngeliatin gini. Jadi posisinya dia ngeliatin, nunjukin di bawah orang tersebut. Dan itu saya ngeliatnya nggak sekali dua kali, dan itu berkali-kali sampai sekarang masih ada. Dan saya masih ingin mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi.
kok bisa ada makhluk kayak begitu masuk ke rumah gue gitu dan ngawasin mertua gue itu setiap hari. Tapi kalau saya balik ya, kalau saya ngambil minum gitu kan, tempat minumnya ada di belakang ya. Jadi setiap saya balik itu saya ambil minum, saya ngeliat itu nggak ada, udah sepi-sepi aja, udah nggak ada makhluk itu. Tapi ketika saya balik mau ke kamar mandi, kan melewati mau ke kamar mandi harus melewatin kamar mertua, dan kamar mertua itu mohon maaf nggak ada pintunya, jadi dia pakai yang namanya orang desa ya, mereka pakai yang kayak apa orden gitu loh, korden itu. Jadi kamarnya ditutup korden, jadi nggak di itu. Tapi kordennya dalam keadaan terbuka. Dan aku ngelihat itu sosoknya tinggi, hitam, mukanya serem banget, merah, gitu. Matanya merah gitu. Terus dia terus bertaring ke atas gitu. Aku ngelihatnya tuh ini genderuwo bukan? Awalnya aku bertanya-tanya sampai akhirnya aku balik lagi dan itu nggak ada. Dan tidak hanya itu, setiap saya masak kalau malam-malam saya selalu kan bikin mie. Jadi kalau di belakang, kalau saya lagi begadang nonton YouTube itu saya selalu ke belakang dulu bikin mie. Nah, bikin mie instan. Jadi saya bikin mie instan. Tahu nggak? Itu setiap malam itu kayak ada gue dengar di gudangnya. Gue pernah nanya sama istri, kalau di gudang itu ada sosok di dalam gudangnya itu. Katanya istri gue sering mendengar suara orang nangis. Dan yang saya dengar benar-benar orang nangis ketika malam hari itu. Dan nggak tahu kenapa setelah itu terpaksa keluar. Saya masuk kamar, terus ada yang kelupaan, itu saya balik. Suaranya berubah jadi suara ketawa. Itu yang serem banget, luar biasa. Dan yang terus ada lagi kejadian waktu itu pas mau tidur sama istri kan, karena pada saat itu emang istri nggak bisa tidur gitu, jadi saya temenin untuk ngobrol gitu ya, curhat ngobrol itu. Kebetulan di kamar saya tuh ada pintunya, cuma di kamar yang mertua kan nggak ada. Di kamar saya tuh ada pintunya, jadi terbuka sedikit gitu. Nah, istriku ini lagi tidur sama saya, lagi ngobrol sama saya gitu. Dan posisinya dia berhadapan dengan posisinya tuh menghadap ke pintu keluar gitu. Jadi nggak tahu kenapa nggak ada yang lewat gitu. Set. Dan di situ yang bikin gue takut. Gue tanya sama istriku, bener ada yang kayak gituan? Iya bener, aku nggak bohong, katanya gitu. Kayak pada saat akhirnya aku cek keluar dan itu nggak ada siapa-siapa. Sempat aku membuktikan itu karena aku sendiri ya nggak melihat itu, yang melihat istri aku. Jadi aku membelakangi istri aku. Jadi kayak aku nggak ngelihat itu, jadi ngelihat istri aku. Aku membuktikannya dan ternyata boom, apa yang terjadi, si sosok itu ada di balik korden ini. Jadi kalau kalian lihat korden ini, jadi balik korden itu. Di balik korden itu dia ada setiap malam. Jadi itu pintu itu kan setiap malam ditutup, itu pintu luar itu kan ditutup. Itu dia nongol karena itu kan yang di tengah itu kan nggak pernah pakai lampu. Setiap malam ruang tamu gue selalu gue matiin gitu loh, suasananya hening. Jadi biar gue suasananya itu kalau nonton horor biar berasa gitu. Tapi yang ada serem banget. Sampai makin kesini di situ udah mulai agak aneh. Udahlah gue tidur. Dan itu kejadian itu seperti itu terus. Istri saya sering melihat ada orang lewat ketika dia tidur. Jadi ada orang lewat yang melewati kamar saya. Itu saksi dari istri saya. Ini real, nggak dibuat-buat. Nanti saya akan tunjukin. Setelah itu ada lagi kejadian itu di rumah kosong sebelah rumah. Nah, itu kan rumah Budi istri saya. Itu istri saya sering ke situ. Jadi istri saya tuh sering ke situ.
karena saya itu sensitif sama yang begituan, istri saya tuh sering ke tempat itu, terus dia tuh sering yang namanya menyendiri di situ. Kalau menyendiri di situ, dan hampir istri saya mau itu ngelamun, mau nyayatin tangannya tuh pakai pisau, dan untungnya nggak sampai kejadian. Akhirnya pada saat itu aku melihat kalau istriku lagi galau selalu ke situ, itu energinya negatif banget. Ketika aku lagi ke situ, aku melihat sosok nenek-nenek di dalam kamar yang ada di rumah itu. Jadi ada satu kamar yang di belakang banget, dan itu memang rumah itu nggak pernah ditempatin karena rumah itu udah dikontrakin ya sama orang ya, tapi di belakangnya itu nggak ditempatin. Jadi yang di tengahnya doang yang ditempatin sama penghuninya, yang di belakang nggak ditempatin sama dia. Saya pada saat akhirnya saya tuh kayak ditunjuk sama sosok ini gitu, keluar kan, dia menyuruh saya untuk keluar. Di sisi yang tanya kenapa saya disuruh keluar gitu. Di situ saya memberanikan diri untuk melawan, tapi saya pikir ada istri saya takut kalau saya lawan nanti dia membayangkan istri saya. Jadi saya keluar dulu, saya tuh istri saya. Nah, baru di situ saya menjelaskan sama istri saya untuk enggak main di situ lagi dan enggak datang lagi di situ. Ada satu lagi sosok kuntilanak yang menghuni kamar mandi yang ada di belakang rumah dari rumah kontrakan Pak di saya ya. Itu sering karena memang kamar mandinya kotor dan lembab gitu, jadi dipakai itu. Dan ada sumur tua juga di belakang rumah gue itu ada sumur tua. Nah si kuntilanak itu sering muncul di situ. Nah setiap malam kalau misalnya saya lagi bikin motor apa gitu, itu kalau malam banget itu sering ada yang garuk-garuk tembok, tapi bukan tembok saya kira tembok saya gitu, tapi begitu saya nengok nggak ada yang digaruk. Tapi saya nggak melihat sosoknya. Kalau saya tuh sensitif gimana, tapi kalau memang nggak lagi lihat sosoknya, nggak ngelihat gitu. Kalau memang dia memang menunjukkan dan menampakkan seperti nenek-nenek tadi, dia menampakkan, dia akan menampakkan. Tapi hawanya beda akhirnya. Dan sering sekali hawanya di sini walaupun dingin, hawanya panas di sini. Kadang kalau misalnya udah ke belakang itu hawanya udah beda. Jadi itu kenapa jadi seperti itu. Dan itu aja sih cerita dari saya, dan ini nanti sudah sepil akhir dari ceritanya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri apa yang jadi. Ceritanya ini nggak saya buat, itu bisa kalian rasa sendiri lah sensasinya kayak gimana ya. Saya nggak bisa nyebutin sampai cerita. Guys, mulai akan saya sepil, dan saya akan melakukan pembuktian setelahnya. Nanti entah kapan nanti ya, pokoknya pantengin terus channel saya. Nanti akan saya adakan pembuktian di rumah ini, karena rumah ini angker banget. Kemarin saya 2 kali saya bikin video tentang rumah ini, kayak penunggunya tuh kayak nggak terima gitu. Tiba-tiba HP gue yang gue pakai untuk ngevlog ini, tiba-tiba itu video gue jadi buram. Itu buram pertama. Yang kedua tiba-tiba mati, padahal HP gue ini gue cas penuh. Nggak mungkin HP gue ini tiba-tiba lopet dong. Dan itu nggak ada hitungan yang namanya hitungan 1 jam, nggak ada. HP gue ini bisa bertahan sampai 2-3 jam ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba mati sendiri gitu. Dan itu aneh, tiba-tiba kok dalam waktu 1 menit tiba-tiba kok ada gue sepil satu ruangan yang memang angker banget, itu langsung mati. Dan matinya itu mati yang plus. Ini tuh kayak nggak ada mati yang nggak ngerasa gitu, dia mati sendiri ngerasa. Jadinya gue ngulang kan, gue ngulang tuh sampai 3 kali 4 kali untuk ulang video. Oke guys, langsung aja kita sepil. Gue mau tunjukin ruangan yang diduga angker. So ini dia ruangannya. Oke guys, ini langsung gue mau nunjukin ke ruangannya. Jadi waktu itu ketemu kuntilanaknya di sini.
sosok kuntilanak. Tapi itu bukan berasal dari yang itu ya. Tapi kalau yang di sumur itu, yang itu kuntilanak serem banget. Jadi tangannya itu berakar gitu. Jadi tangannya berakar, mukanya rusak di situ. Jadi matanya hitam. Terus yang di sini tuh sosok hitam yang saya ceritakan, dia ada di sini. Itu kan yang bisa lihat sendiri, belur kan, belur. Padahal kamera ini gue ganti aplikasi. Setiap kali gue ganti aplikasi selalu begini, ada gangguan. Gue nggak tahu ini bekas apa. Kayak bekas obat nyamuk ya. Jadi di sini, pas di sini. Jadi orangnya ada tidur di sini. Terus mertua gue tidur di sini. Jadi mertua gue pada saat ini, makanya gue sepil karena mertua gue lagi kerja. Dia ada di sini, mertua gue ada di sini. Terus ada sosok yang berdiri di sini, tepat di sini, dan ngeliatin di situ, ngeliatin mukanya. Terus di sini. Ini tiba-tiba tepat. Terus yang satu lagi yang paling serem, ketika gue nonton bola Piala Dunia kemarin, itu sempat gue dapat gangguan. Jadi 2 kali gue dapat gangguan itu di bangku ini. Sering gue ngerasa kayak ada yang napas di bangku ini. Mungkin kalau anak indigo mungkin bisa lihat ya, yang mungkin punya indera keenam mungkin bisa langsung komen di bawah ya, di kolom komentar. Karena saya memang anak indigo dan saya tahu sebenarnya, cuma saya enggak. Dan yang paling serem ini kalau saya lihat kaca ini, itu kayak ada ngeliatin di kaca. Cuma gue nggak itu ya, nggak istilahnya gue nggak sampai yang gimana gitu, nggak peduliin gitu. Dan ini kak dapur, dan ini gudangnya di sini. Jadi gue bisa tunjukin gudangnya di sini. Jadi di sini munculnya suara-suara aneh itu di gudang ini. Jadi munculnya suara-suara aneh di gudang itu. Saya ngerasa kayak ada sesuatu di gudang itu yang nggak beres. Jadi itu yang merasa. Memang sih dimanapun ada. Dan ini adalah yang gue ceritain, sumur. Sumur ini nggak pernah dipakai sama sekali, udah tua banget. Sumur ini udah ada. Yang punya tempat ini, kontrakan ini sudah meninggal, guys. Udah nggak ada. Jadi ini bisa lagi. 3 kali gue sepil tempat-tempat itu, video gue nggak bisa dibuka 3 kali. Jadi 3 kali, dan ini keempat kalinya saya bikin video kayak seperti ini. Kalau ini gagal lagi ya saya nggak bikin video lagi. So itu aja sih menurut saya yang saya bisa sepil dari kalian. Saya selalu ada di sini, saya membuktikan kalau memang mereka ada, tongolin gitu. Ternyata dia nggak muncul. Ya itu saja sih menurut saya, dan itu sepilan dari ruangan-ruangan yang tunjukin sama kalian munculnya dari mana. Kita kembali ke muka saya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih juga udah ada yang subscribe ya, banyak yang subscribe, banyak yang mendukung channel ini. Yang kemarin banyak yang kangen, kapan bikin video lagi bang, kapan tayang lagi bang. Ini tayang lagi, nanti semoga bisa tayang lagi ke episode 15. Dan ini mau mendekati tahun baru ya, semoga aja gue bisa nyepil cita-cita yang menarik, tentunya yang serem-serem, dan gue bisa lagi dan lagi gue bisa melakukan pembuktian di tempat-tempat yang serem ya. So itu saja sih menurut saya. Sampai jumpa untuk kalian, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu dan saya doakan semoga yang nonton video saya semoga banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala rezekinya. Dan itu saja sih menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kita ketemu lagi di episode 15 di ketika malam tiba di situ ada mereka di sekitar kita. Special episode. Ciao.